이런 데서 뭐 하는 거야? 아니, 스텝이 계속 엉켜서 뭐가 문제인지 계속 고민하고 있었는데. 배가 좀 나온 것 같아. 뭐? Bagaimana jadinya seorang wanita karir memiliki hasrat untuk memelihara manusia yang dianggapnya sebagai hewan? Pada awal film, kita diperlihatkan suasana perkantoran, di mana ini adalah kantor seorang wanita cantik bernama Eunji. Sesampainya di kantor, ibunya menelpon karena ingin berpisah dari ayahnya. Tak lama kemudian, sang ayah menelpon Eunji untuk mengadukan kalau ibunya ingin berpisah dari ayahnya itu yang telah tua. Eunji merupakan wanita karir yang sukses berusia 30 tahunan. Ia bekerja di sebuah majalah fashion terkenal di Korea. Di kantornya, ia menjabat sebagai atasan editor dan memiliki beberapa anggota, yang diantaranya ada Jongmin yang selalu saja membuat kekacauan saat mengedit berita karena menambahkan unsur seksi dalam topik yang diangkat. Eunji punya pembawaan yang dingin dan cuek, ala-ala wanita sosialita pada umumnya gitulah ya guys. Ditambah lagi, dia ternyata baru diputuskan pacarnya. Dan sejak itu ia berniat hanya akan mau dengan cowok yang kelasnya di atas dirinya. Itulah yang dikatakan Eunji ketika nongki-nongki cantik bareng teman-temannya. Lalu teman Eunji menyarankan untuk menghilangkan kebosanan, cobalah memiliki peliharaan. Mendengar itu, Eunji mencoba mencari hewan peliharaan, namun tak kunjung ada yang pantas. 남잔 빈택시 같은 거다. 목 빠지게 기다려도 오지 않아서 그래 걸어가자. 남자의 그런 열등감 이젠 지긋지긋해. 애인도 하나 잘 챙기지 못해 파토나는 네가 뜻은 무슨 Scene beralih ke pria berondong bernama Inho yang merupakan teman adik Eunji. Inho merupakan anak muda yang dulunya sempat memiliki karir cemerlang sebagai penari balet di Inggris. Tapi karena pernah membuat cedera seorang wanita waktu nari bareng, Inho tak mau lagi menari dengan wanita. Impiannya adalah jadi koreografer pentas musikal. Suatu ketika, ia diusir dari tempat tinggalnya. Ia pun lalu ditawari oleh adik Eunji untuk tinggal di tempat kakaknya dengan imbalan sejumlah uang tentunya. Ketika Eunji di rumah, ia kaget mengetahui ada cowok asing di toiletnya. Dan kemudian adiknya memohon agar sang kakak mengizinkan Inho tinggal untuk malam ini saja. Itulah awal pertemuan Eunji dan Inho. Scene berlanjut. Suatu malam, Inho terjebak perkelahian dengan sekelompok orang di restoran dan ia kabur. Lalu Inho sembunyi di dalam box besar tepat di depan rumah Eunji sambil menunggu Eunji pulang kerja. Lalu saat Eunji baru pulang dan melihat sebuah box besar berisikan Inho di dalamnya, ia kaget karena hari hujan Eunji membiarkan Inho untuk masuk ke dalam rumahnya lagi. Awalnya Eunji menolak kehadiran Inho. Tapi ketika Inho bilang ia bahkan rela menjadi binatang peliharaan Eunji, Eunji pun kemudian tertarik dan membiarkannya tinggal dengan syarat Inho mau diperlakukan apapun oleh Eunji dan kemudian dinamai Momo. 주인님, 잘 부탁드려요. Dan mulai dari sini kita akan memanggil Inho dengan nama Momo. Saat lelah pulang dari bekerja dan baru sampai di rumah, Momo menyambut majikannya dan menyuruh Eunji untuk membasuh rambutnya karena biasanya hewan peliharaan selalu dibersihkan rambutnya oleh majikannya. Setelah itu, Momo diberikan makanan berupa nasi goreng yang enak dan bersyukur majikannya bisa masak makanan yang enak. Keesokan harinya, Eunji mencoba menjumpai ayahnya di sebuah toko hewan. Ayahnya tak kesepian lagi karena dia menemukan anjing yang menyambutnya dengan ekor yang sambil bergoyang-goyang. Dan ayah Eunji sangat menyayangi anjing ini. Eunji pun tersenyum karena ayahnya yang kelihatan baik-baik saja saat akan bercerai dengan ibunya. Karena Eunji sedang berada di toko hewan, ia lalu membelikan Momo hadiah mainan anjing. Momo kesal pada Eunji karena saat pulang ia tak diberikan perhatian lalu memanjat Eunji tepat di atasnya di sebuah sofa. Eunji pun marah akan hal itu dan membuat peraturan kepada Momo untuk tetap menjadi peliharaannya yang patuh dengan aturan yang ia buat.
Scene pindah di kantor Eunyi yang sedang dimarahi oleh atasannya yang galak karena tulisan majalahnya yang tak sesuai dengan tren saat itu. Dengan keadaan yang stres karena beban kantor yang menumpuk, Eunyi pun pulang dan memanggil Momo untuk dicuci rambutnya. Eunyi mencuci rambut Momo sambil menumpahkan kekesalannya pada atasannya tadi. Hari berikutnya di kantor, Eunyi didatangi oleh seorang pria tampan yang ternyata itu adalah Senior Cha. Pria yang merupakan cinta pertama Eunyi dulunya ketika kuliah. Dia pindah ke kantornya Eunyi dan mendapatkan posisi yang tinggi di sana. Setelah itu, Eunyi diajak oleh teman-temannya untuk makan bersama. Namun, Eunyi mengatakan akan pulang lebih awal karena akan memberi makan Momo. Di sini orang kantornya berpikir kalau Momo adalah anjing peliharaan Eunyi. Di rumahnya, Eunyi sedang bermain dengan Momo. Tiba-tiba Senior Cha menelpon Eunyi dan mengajaknya untuk bertemu Sabtu ini. Momo yang kelihatannya cemburu pun pergi meninggalkan Eunyi. Tibalah hari Sabtu, Eunyi pun menepati janjinya dan bertemu dengan Senior Cha untuk jalan-jalan seharian. Meskipun awalnya Eunyi terlihat gugup karena pria itu adalah cinta pertamanya, namun lama-kelamaan Eunyi mulai terbiasa. Malam harinya, Senior Cha mengantarkan Eunyi pulang ke rumahnya. Senior Cha ingin mampir sebentar untuk minum teh dan Eunyi mempersilahkannya untuk mampir. Di depan pintu, Senior Cha memeluk Eunyi dan ingin melahapnya. Namun kejadian itu terlihat oleh Momo. Momo yang cemburuan pun menggonggong layaknya seekor anjing. Akhirnya mereka nggak jadi mantap-mantap dan Eunyi menyuruh Senior Cha untuk pulang. Eunyi menghampiri Momo yang cemburuan dan marah karena seharian Eunyi pergi. Momo pun mengatakan kalau Eunyi membohonginya karena Eunyi bilang padanya pulang telat karena ada urusan kerja. Ternyata Eunyi pergi dengan laki-laki lain sepanjang hari. Momo pun menatap Eunyi tajam dan membuka kancing bajunya lalu menyudutkan Eunyi ke dinding sembari mengatakan pada Eunyi kalau serigala akan berubah jahat setelah terjadi bulan purnama. Artinya di sini Momo kecewa dengan perlakuan majikannya kepadanya. Lalu Momo meninggalkan Eunyi keluar rumah. Beberapa hari berlalu, sikap Momo pun berubah dan tidak mau menuruti kemauan majikannya. Eunyi pun meminta saran kepada temannya. Yap, temannya itu memberikan saran agar Eunyi menghibur Momo. Sesampainya di rumah, Eunyi membawakan banyak makanan untuk mereka dan mulai memasak. Saat itu juga Momo langsung memeluk Eunyi dari belakang. Lalu mereka kembali baikan dan bercanda layaknya peliharaan dan majikan. 손. Besoknya, Momo mengajak Eunyi untuk bolos kerja dan pergi untuk bersenang-senang sekedar mencari hiburan dan mengisi waktu untuk bersama. Nah, malam harinya karena kecapean, Momo tertidur di sofa yang disusul Eunyi tidur di sebelahnya. Paginya, saat Eunyi berada di kantornya dalam keadaan flu, Momo datang ke kantor membawakan obat flu. Saat itu juga, teman-teman kantor Eunyi bertanya apa hubungan Eunyi dengan Momo. Eunyi mengatakan bahwa itu adalah sepupunya. Salah seorang temannya yang bernama Young-eun mengatakan, bukankah itu In-ho? Eunyi heran bagaimana Young-eun tahu kalau itu adalah In-ho. Temannya lalu menunjukkan website kepada Eunyi kalau In-ho banyak memenangkan penghargaan balet dan sangat terkenal di Inggris. Salah satu temannya Eunyi adalah penggemar berat In-ho dan tak menyangka kalau In-ho adalah sepupunya Eunyi. Scene kemudian berganti. Eunyi kembali mendapat masalah dengan atasannya yang memberinya banyak tugas tambahan dan membuat Eunyi semakin pusing. Pada saat deadline, Eunyi meminta bantuan kepada Young-eun untuk menyelesaikan pekerjaannya. Young-eun ini juga termasuk anggota dari Eunyi yang pembangkang dan suka dengan cinta pertama Eunyi, yaitu Senior Cha. Di sini, Eunyi juga memarahinya karena bermain game saat bekerja dan selalu membicarakan Eunyi dari belakang. Sore harinya, di kantor Eunyi, Senior Cha datang dan membawakan beberapa makanan. Namun si pengacau Young-eun datang ke ruangan Eunyi dan meminta bantuan Senior Cha untuk mengantarkannya ke kantor percetakan karena dia takut untuk naik taksi sendirian. Senior Cha pun mengantarkannya. Beberapa saat kemudian, masih di kantor, Eunyi mencoba menelpon Senior Cha dan menanyakan apakah dia masih bersama Young-eun. Senior Cha pun menjawab masih karena Young-eun mengajaknya ngobrol. Lalu Senior Cha mengajak Eunyi untuk ikut dengannya ke pesta perusahaan yang akan diadakan pekan depan.
Pindah ke scene saat Eunji tertidur di kamarnya yang telat pulang karena lembur semalaman di kantornya. Momo datang dan membangunkan Eunji. Eunji mengatakan kalau dia sangat ngantuk berat. Momo yang tak tega membangunkan Eunji pun tidur di sebelahnya. Eunji sedang bermimpi tentang senior Cha yang menikah dengan Young Eun dan Momo menjadi peliharaan Young Eun. Dan Eunji seketika terbangun dan kaget kalau Momo tidur di sebelahnya, lalu memukuli Momo. Esoknya Eunji sedang berkemas dengan pakaian dalam mewahnya yang akan dibawa saat perjalanan bisnis 2 hari 1 malam bersama senior Cha. Momo yang mendengarkan hal itu menanyakan kenapa tetap bertahan di perusahaan yang mengharuskan kerja saat hari libur. Di sana Eunji melihat kaki Momo yang terluka saat latihan dan Eunji menyarankan untuk ke rumah sakit. Momo pun minta Eunji untuk menemaninya. Namun Eunji mengatakan kalau besok adalah perjalanan bisnisnya. Momo pun pergi meninggalkan Eunji. Di pesta perusahaan, Young Eun yang berdandan cantik menemui senior Cha. Saat itu, Eunji sedang mencoba menelpon Momo karena kepikiran dengan kaki Momo yang sakit. Senior Cha menghampiri Eunji dan menanyakan siapa yang ditelepon Eunji tadi. Eunji pun mengatakan kalau sedang menelpon temannya untuk memberi makan Momo. Namun tak ada jawaban, senior Cha mengatakan tak mengapa kalau anjing tak makan selama 1 hari. Di kamar hotel, senior Cha mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Eunji dan ingin memadu kasih dengan Eunji saat itu. Namun, Eunji masih kepikiran dengan Momo yang dia tinggalkan di rumahnya. Eunji pun kemudian meninggalkan senior Cha yang sedang pengen-pengennya di hotel itu. Yap, ia pun pulang dengan alasan mau memberi makan Momo. Setibanya di rumah, Eunji langsung mencari Momo di setiap ruangan. Namun gak ada guys. Ternyata Momo sedang santuy di bak mandi sambil mendengarkan musik dangdut dan membuat Eunji kesal. Di sisi lain, senior Cha sedang kesal karena dia kalah dengan Momo yang lebih penting bagi Eunji. Lalu Young Eun datang dan duduk di sebelah senior Cha dan menemaninya makan malam. Sementara Eunji pergi ke sebuah kafe untuk minum-minum sampai mabuk. Saat sampai di rumahnya, ia melihat bayangan Momo, anjing kesayangannya yang asli yang pernah ia pelihara ketika kecil. Namun itu adalah Momo KW. Ia lalu mengajak bayangan Momo untuk tidur bersamanya. Setelah bangun, ia sadar dan kaget melihat Momo KW sudah tidur di sebelahnya dan menendang Momo. Setelahnya, Momo mencoba untuk menghilangkan sakit kepala Eunji dan di sini Momo mencoba untuk mencium Eunji. Menyadari hal itu, Eunji bangun dari tempat tidurnya dan pindah keluar ruangan. Sepertinya di sini benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Kembali ke kantornya Eunji, senior Cha datang untuk memberikan kalung bertuliskan Momo untuk anjingnya Eunji dan mengajak Eunji dan Momo untuk jalan-jalan besok hari. Eunji yang bingung untuk menjelaskan kalau Momonya adalah seorang manusia lalu pergi meninggalkan senior Cha. Di rumahnya, Eunji memberitahu kepada Momo kalau senior Cha ingin bertemu dengannya. Momo yang sedang memegang anjing milik ayah Eunji mengatakan kalau anjing itu saja yang menjadi Momo. Yap, lalu Eunji menyuruh Momo untuk keluar rumahnya karena menyadari senior Cha sudah tiba. Saat tiba di depan pintu rumahnya, Momo bertemu dengan senior Cha dan Eunji mengatakan kalau cowok manis ini adalah sepupunya. Di dalam rumah Eunji, senior Cha memasangkan kalung hadiah itu ke anjing milik ayah Eunji dan menggendongnya. Namun tak lama, anjing itu pun mengencingi baju senior Cha. Senior Cha kemudian menggantikan bajunya dengan baju Eunji. Di sana senior Cha mencoba kembali untuk memadu kasih dengan Eunji. Namun Momo KW kembali dan membuat mereka kaget. Kaki senior Cha menginjak mainan Momo dan cincin tunangan pun terjatuh dari kantong celana senior Cha. Melihat hal itu, ekspresi muka Momo berubah tampak tidak senang. Dengan niat ingin mengganggu Eunji dan senior Cha, Momo lantas mengajak senior Cha untuk bermain bersama. Malam harinya Momo bertanya kepada Eunji apakah dia akan tetap bersama setelah Eunji menikah. Eunji pun menjawab kalau itu tak mungkin. Momo kemudian sedih mendengar jawaban itu. Besoknya Momo minta masukan pada temannya kalau dia ingin pergi ke luar negeri saja. Sebab mengetahui majikannya atau yang sekarang menjadi cintanya akan meninggalkannya kelak. Temannya ini menahannya karena ada penari hebat yang ingin bertemu dengan Momo.
Di sebuah Indomaret, tampak Eunji sedang belanja kebutuhannya di sana. Saat sedang berbelanja itu, ia ditelepon oleh senior Cha dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Eunji menolaknya dengan berbohong kalau dia masih banyak kerjaan di kantor. Scene beralih, tampak Momo sedang latihan menari dengan timnya. Namun ia dimarahi oleh leadernya karena tidak semangat dalam latihan. Eunji yang pulang berbelanja dari Indomaret pun membuatkan masakan yang banyak untuknya dan Momo. Eunji menunggu Momo yang tak kunjung datang hingga malam dan masakannya pun dingin. Eunji pergi menemui temannya di sebuah restoran dan menanyakan hal apa yang sebaiknya dia lakukan untuk membuat Momo kembali pulang ke rumah. Temannya menyarankan untuk pergi ke tempat yang seharusnya Momo ada di sana. Eunji teringat kalau Momo adalah seorang dancer dan pergi ke sebuah studio dancer. Yap, Eunji menemukan Momo yang sedang tertidur di luar tempat latihan dance. Momo bertanya kenapa Eunji bisa di sini. Momo berpikir kalau Eunji mengkhawatirkannya dan Momo kemudian memeluk Eunji. 이런 데서 뭐 하는 거야? 아니, 스텝이 계속 엉켜서 뭐가 문제인지 계속 고민하고 있었는데. 배가 좀 나온 것 같아. Saat pulang ke rumah, mereka saling bersenda gurau dan di depan rumah ternyata Young Eun sudah menunggu Eunji dan mengetahui kalau Momo adalah manusia. Keesokan harinya, Young Eun si mulut ember menemui senior Cha untuk memberitahukan kalau Momo adalah manusia, yaitu In-ho. Scene pindah di mana Eunji yang tampak kebingungan untuk memilih antara Momo atau senior Cha. Karena jika dia memilih, salah satunya akan terluka. Momo pun mengajaknya untuk pulang. Namun sebelum pulang, mereka pergi jalan-jalan untuk menghibur diri. Dan juga duduk saling bercerita sambil minum wine di dekat air mancur. Tak lama mereka juga menari diiringi musik dari band jalanan. Sesampainya di rumah, sama-sama dalam keadaan mabuk, mereka mencoba memadu kasih. Saat itu juga senior Cha ternyata datang dan memergoki mereka. Menyadari hal itu, Eunji menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya di kantor, Momo tiba-tiba datang dan berkelahi dengan senior Cha. Meski berantemnya sedikit konyol, malah kayak nari poco-poco gitu guys. Namun atas keributan itu, Eunji dimintai ganti rugi oleh atasannya sebesar 50 juta rupiah atas kerusakan fasilitas umum yang terjadi. Momo yang merasa bersalah mengikuti kemana Eunji pergi dan berdebat apakah hewan peliharaan itu sangat penting baginya dan apa arti dirinya bagi Eunji. Mereka pun bertengkar di sini. Lalu Eunji menyuruh Momo untuk pergi dan menyalahkan semua orang. Secara tiba-tiba Momo mencium Eunji guys, meski Eunji berusaha menepisnya. Lalu kemudian Momo pun pergi. Sejak saat itu Eunji tidak pernah lagi berjumpa dengan Momo. Cerita berlanjut saat duduk santuy dengan teman kantornya, Eunji mendapat pesan video dan ternyata itu adalah video dari Momo yang berisikan pernyataan cinta serta untuk datang ke pertunjukan Momo. 돼서 돌아가면 언제나 상냥하게 나한테 대해주고 그렇게 하고 나와서 마음에 좀 걸렸어. 야야 좀 싼다. 나도 애 키우고 싶다 진짜. Beralih ke tempat lain, di atas sebuah gedung, Eunji mengembalikan cincin kawin yang diberikan oleh senior Cha dan juga mengatakan penolakan kepada cowok sad boy ini. Kemudian Eunji mendatangi undangan pertunjukan dance Momo. Acara pun dimulai dan Momo menampilkan penampilan yang sangat memukau semua penonton. Setelah acara selesai, Momo mendapatkan bunga dari banyak wanita-wanita cantik. Eunji hanya bisa melihat dari kejauhan dan mengurungkan niatnya untuk menemui Momo. Di rumahnya, Eunji membayangkan hal-hal indah yang telah ia lalui bersama Momo. Eunji kembali kesepian tanpa Momo. Suatu ketika saat Momo akan pergi ke bandara untuk ke luar negeri, Eunji menyusulnya ke bandara. Saat dia hendak menaiki taksi, ternyata bertemulah dengan Momo. Eunji tampak canggung dan memarahi Momo karena datang dan pergi seenaknya saja. Momo tampak senang karena Eunji masih mengkhawatirkannya. Eunji pun memukuli Momo dan mereka bercanda ria kembali. Tepat saat matahari mau tenggelam, Momo mencoba mencium bibir Eunji dan Eunji menerimanya dengan senang hati dan sejak saat itu mereka pun telah sah menjadi pasangan. Oke guys, sampai di sana cerita pun selesai.
Sebuah film dengan judul You're My Pet. Film yang dirilis tahun 2011 silam ini mengangkat genre kesenangan semua umat guys. Ya, komedi romantis. Dalam film ini seluruh pemeran tampak begitu apik dalam memerankan karakter yang dimainkan. Mereka adalah Jang Geun-suk, Kim Han-eul, dan masih banyak lagi. Durasi film yang dihadirkan bisa dibilang tidak terlalu panjang untuk genre komedi romantis, yaitu 1 jam 50 menit, ditambah lagi jalan ceritanya yang kocak membuat kita terpesona akan filmnya. Sebuah tontonan yang asik tak lepas dari arahan sang sutradara yang juga apik. Ya, dia adalah Kim Byung-kon. Film ini berdasarkan komik seri terkenal di Jepang yang rilis dari tahun 2000 hingga tahun 2005 yang berjudul Kimi wa Pet dan ditulis oleh Yayoi Ogawa. Film ini awalnya mendapatkan cukup banyak kritikan dan petisi permohonan untuk tidak menayangkan film ini dari asosiasi pria di Korea sana karena dianggap merendahkan pria dengan menjadikannya peliharaan, tapi tetap tidak menyurutkan antusiasme para penonton. Tapi pada dasarnya film ini menceritakan tentang bagaimana pembiasaan seseorang terhadap orang lainnya yang saat bersama mungkin belum terasa, tapi saat dia hilang baru kita cari. Seperti cinta guys, muncul bukan karena dari mata turun ke hati, tapi dari kebersamaan dan kenangan yang tercipta bersama. Nah, gimana? Penasaran pengen nonton? Boleh banget guys. Dan terakhir masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film You're My Pet 6,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye.